Urusan anjing haram ini menjadi sebuah topik yang tidak pernah selesai di Indonesia, begitu ya. Saya orang beragama yang belajar agama, bukan hanya turunan dari orang tua punya agama tertentu. Saya habis baca Quran, nggak ada satu ayat pun yang mengatakan anjing itu najis, anjing itu haram, tidak. Tidak ada ya. Dia katanya sudah khatam baca Al-Quran. Tidak ada satupun di dalam Al-Quran ayat yang mengatakan bahwa anjing itu haram, anjing itu najis. Oke, kita simak lagi videonya. Ada. Bahkan ada di surat Kahfi, Al-Kahfi. Oke. Surat 18. Ayatnya silahkan baca sendiri. Bahwa dia mau berdalil dengan surah Al-Kahfi itu bahwa pelihara anjing itu tidak haram dan tidak najis. Oke. Dia termasuk anjing yang menemani seseorang yang sedang berjalan menuju kepada keyakinan orang yang di dalam goa ini hidupnya udah berapa tahun yang lalu melalui keping mata uang yang berlaku pada saat itu, begitu ya, Ashabul Kahfi. Di agama Buddha, anjing itu adalah jenis binatang yang menemani perjalanan orang menuju ke titik spiritual yang tertinggi. Di Kristiani, saya melihat di daerah Italia atau Perancis, anjingnya dibaptis, dicipratin air suci. Pengen deh. Bisa nggak sih di Jakarta dengan keislaman kita, begitu ya, melakukan sesuatu yang menempatkan posisi binatang ini menjadi sosok yang berharga. Iya, betul. Apapun agamanya, saya nggak mau pusing, begitu loh. Ya, ini syubhat yang sangat berbahaya sekali ya, karena dia mengatakan bahwa ya saya sudah khatam baca Al-Quran, saya sudah habis baca Al-Quran, dan di dalam Al-Quran itu tidak ada satupun ayat yang mengatakan bahwa anjing itu haram, anjing itu najis. Ini tadi perkataannya, coba kita ulang lagi. Saya orang beragama yang belajar agama, bukan hanya turunan dari orang tua punya agama tertentu. Saya habis baca Quran. Saya habis baca Al-Quran, udah hatam gitu ya. Nggak ada satu ayat pun yang mengatakan anjing itu najis, anjing itu haram. Tidak ada. Itu tadi perkataannya. Lalu berikutnya dia menggunakan kisah Ashabul Kahfi itu untuk mengatakan bahwa seolah-olah anjing itu halal untuk dipelihara dan tidak najis gitu ya. Bahkan ada di surat Kahfi, Al-Kahfi. Oke. Surat 18. Ayatnya silahkan baca sendiri bahwa itu tadi ya videonya, kita udah bisa tangkap poinnya. Ya, ini syubhat yang perlu diluruskan teman-teman ya. Dengan mengatakan saya sudah hatam Al-Quran, seolah-olah ucapannya benar karena dia sudah hatam Al-Quran katanya. Dan di dalam Al-Quran tidak ada satupun ayat yang mengatakan anjing itu haram, anjing itu najis. Hal pertama yang perlu kita perjelas bahwa tidak semua orang yang hatam Al-Quran itu berarti paham isi Al-Quran lalu boleh berfatwa di masyarakat, di muka umum. Apalagi melawan fatwa-fatwa yang sudah ada sejak zaman dahulu. Mengenai anjing ini sudah ada pembahasannya di kalangan ulama sejak dahulu. Tiba-tiba sekarang ada seorang wanita yang tidak menutup aurat lalu mengatakan saya sudah hatam Al-Quran, lalu berfatwa anjing tidak najis, anjing tidak haram karena di Al-Quran tidak ada ayat yang mengatakan anjing najis, anjing haram. saya habis baca Quran, nggak ada satu ayat pun yang mengatakan anjing itu najis, anjing itu haram. Tidak ada. Merupakan pemahaman dasar, bahkan sekelas anak madrasah sanawiyah pun tahu sebagai muslim kita berpedoman bukan cuma hanya Al-Quran, melainkan kita juga berpedoman dalam beragama menggunakan hadis. Jadi Al-Quran dan hadis itu dua hal yang berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Kalaupun ada suatu perkara yang tidak ada penjelasan secara detail, secara rinci di dalam Al-Quran dan hadis, biasanya para ulama menggunakan metode kias atau bahasa lainnya analogi, dan yang bisa berfatwa menggunakan kias ini ya ulama-ulama yang memang paham bidang itu. Kembali lagi ke topik utama mengenai anjing. Memang di dalam Al-Quran tidak ada aturan mengenai peliharaan anjing bagi umat Islam, dan tidak ada juga secara rinci keterangan tentang najisnya liur anjing. Beda dengan babi. Kalau babi langsung disebut dalam Al-Quran. Kalau anjing ini keterangannya terdapat di dalam hadis, baik itu mengenai najisnya liur anjing, termasuk juga tentang aturan memelihara anjing
anjing bagi umat Islam. Makanya saya bilang tadi, jangan cuman berdalil menggunakan Al-Quran. Kita perlu melihat hadis juga, karena umat Islam itu tidak bisa lepas dari dua itu, Al-Quran dan hadis. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang merawat anjing selain anjing untuk penjaga ternak atau anjing untuk penjaga tanaman, dan dikecualikan juga anjing berburu. Yang ketiga adalah anjing untuk pelacak. Selain ini tidak boleh dirawat. Maka kalau dia tetap merawat, setiap hari ganjarannya dikurangi 1 kirot. Kalau pahalanya setiap hari dikurangi 1 kirot, amalmu berapa? Jadi Islam tidak memerintahkan membunuh anjing, tapi tidak boleh merawat anjing. Maka biarkan dia, misalnya kok liar ya dibiarkan. Kecuali dalam posisi butuh untuk kondisi tadi ya, penjaga ternak, penjaga tanaman, kemudian untuk berburu atau untuk pelacak, ini boleh. Sehingga kalau ada orang yang mau merawat anjing kemudian dia beli, hukumnya tidak boleh. Jadi hukum pelihara anjing di dalam agama Islam itu tidak mutlak haram. Ada situasi yang memang diperbolehkan pelihara anjing. Kalau memang anjingnya itu untuk anjing pelacak ya, perburuan, atau anjing penjagaan ternak, atau anjing penjagaan kebun, tanaman. Tetapi kalau anjing-anjing yang dipelihara hanya untuk menemani di rumah gitu ya, dicium-cium, diusap-usap, tidak ada uzur syar'i, maka ini haram. Bahkan ancamannya itu setiap hari pahalanya akan dikurangi sebanyak 1 kirot. 1 kirot itu para ulama mengibaratkan 1 gunung Uhud. Betapa banyaknya pahala yang hilang bagi orang yang memelihara anjing tanpa ada uzur syar'i. Bahkan ada hadis juga yang mengatakan bahwa malaikat rahmat itu tidak akan masuk ke rumah yang ada anjing di dalamnya. Sampai di sini jelas ya bahwa aturan halal haramnya pelihara anjing bagi umat Islam itu memang gak ada di dalam Al-Quran, tetapi terdapat di dalam hadis. Begitupun juga mengenai najisnya liur anjing, itu nggak ada di Al-Quran, tetapi terdapat di hadis. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis, "Idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a ulahunna biturab." Apabila anjing meminum air yang ada di bejana seseorang, hendaklah dia mencucinya 7 kali, dan yang pertama dengan menggunakan tanah. Jumhur ulama berpendapat bahwa kalau air liur itu saja najis dan diwajibkan untuk dicuci 7 kali, maka kotoran dan kencingnya itu lebih berat daripada air liur. Maka menurut jumhur ulama bahwa kotoran dan kencingnya pun juga harus dicuci 7 kali, yang pertama dengan menggunakan tanah. Ini pendapat jumhur, walaupun sebagian ulama mengatakan tidak bisa disamakan bahwa itu khususnya hukumnya khusus untuk air liur saja. Tidak bisa disamakan dengan kotoran dan air kencingnya. Yang lebih hati-hati adalah kita melakukan seperti yang dilakukan oleh jumhur, yang merupakan pendapat jumhur ulama, yaitu kita cuci itu 7 kali. Yang pertama itu dengan tanah. Dari hadis ini kita bisa lihat bahwa liur anjing itu memang benar-benar najis ya, sampai harus dibasuh 7 kali. Memang berdasarkan keterangan medis ya, bahwasanya liur anjing memang mengandung bakteri atau virus-virus yang membahayakan. Syubhat berikutnya tadi, wanita tersebut berdalil menggunakan kisah Ashabul Kahfi, mengatakan tuh lihat di dalam kisah Ashabul Kahfi anjing dipelihara gitu. Bahkan ada di surat Kahfi, Al-Kahfi surat 18 ayatnya, silahkan baca sendiri, bahwa dia termasuk anjing yang menemani seseorang. Ya harusnya dilihat dong anjing yang dipelihara itu anjing apa. Kan yang dipelihara dalam kisah Ashabul Kahfi anjingnya adalah anjing penjaga. Tadi sudah sangat jelas sekali bahwa memelihara anjing tidak diperbolehkan kalau hanya sekedar untuk hobi memelihara anjing, dicium, dipeluk-peluk. Oke, saya rasa udah cukup jelas ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.